Awalnya nyari kos-kosan. Sampai akhirnya kita nemu nih salah satu kontrakan yang lokasinya deket banget nih sama kampus kita, kurang lebih 500 meter. Di lantai atas itu kan ada kayak tralis gitu yang aluminium. Nah, dia itu ngelihat ada sosok anak kecil itu megang tralis itu tangannya dua-dua, terus kepalanya itu ngelongok gini. Ada suara cewek nangis. Nah, cewek nangis ini dia ngomong, tolong aku gitu. Terus-terusan tolong aku. Ibu, saya ngerasain ada sesuatu di dalam tanah di bawah tangga ini. Dan langsung aja kita sapa narasumber gue. Di depan gue sudah ada Ana Olive. Halo Mbak Ana Olive. Halo semuanya, Bang John. Sehat kabarnya Mbak Ana? Alhamdulillah sehat, dingin ya. Dingin Malang ya? Ya, dingin banget. Kacau emang nih Malang nih. Kacau ini memang. Mbak Ana, ini kejadian yang mau Mbak Ana ceritain itu di tahun berapa kejadiannya emang Mbak? Kejadiannya itu di tahun 2012. 2012? Masih anget dong ya? Masih. Kalau boleh tahu sedikit nih, kejadian apa yang sampai saat ini tuh masih teringat sama Mbak Ana? Jadi waktu itu kejadiannya aku lagi ngontrak nih sama teman-teman aku di daerah Malang. Terus banyak banget gangguan-gangguan yang ada di kontrakan tersebut sampai endingnya itu akhir dari gangguan itu menemukan jenazah di rumah kontrakan tersebut. Oke, ini gue kayaknya penasaran banget mau denger kisahnya seperti apa, dan gue juga yakin teman-teman di rumah udah penasaran mau denger cerita dari Mbak Ana Olive seperti apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi kejadiannya itu di tahun 2012 dan waktu itu di daerah Malang. Lebih tepatnya sih di dekat terminal di kota Malang ini. Waktu itu aku tuh lagi ada acara kegiatan perkuliahan lah di Malang ini. Karena waktu itu aku mengambil 2 kuliah di perkuliahan di Surabaya sama di Malang. Nah di Malang ini ketepatan aku hanya Sabtu dan Minggu. Nah, karena waktu itu kita semua dan teman-teman yang lain itu pengen nyari kos-kosan, tapi pengennya bebas, carilah kita kos-kosan di daerah situ. Awalnya nyari kos-kosan. Sampai akhirnya kita nemu nih salah satu kontrakan yang lokasinya deket banget nih sama kampus kita, kurang lebih 500 meter. Setelah itu kita ngubungi nih untuk nomor handphone yang tertera situ. Dan pada saat itu kita langsung ke rumah ibu kontrakannya itu. Untuk rumahnya ibu kontrakan sama kontrakannya itu tuh beda cuma 2 gang doang. Kita dapat harga waktu itu sekitar 20 juta untuk 3 tahun. Nah itu sangat murah banget sih. Jadinya kita langsung bayar cash 20 juta itu untuk 3 tahun ke depan. Untuk rumahnya sendiri dananya itu 2 lantai. Untuk di teras itu ada kolam ikan dan pohon mangga. Di dalam itu ada ruang tamu, kemudian ada kamar 3. Di sisi kanan itu ada 2 kamar, sisi kiri itu ada 1 kamar, dan sebelah kamarnya itu ada kamar mandi. Kemudian sebelah kamar mandi itu ada tangga untuk akses ke lantai 2. Nah di lantai 2-nya itu ada cuma 2 kamar dan 1 kamar mandi, sama balkon buat jemur baju. Waktu itu keadaan rumahnya sangat berantakan sih, kotor sih lebih tepatnya. Jadi di situ kita berinisiatif untuk langsung mau menempati rumah itu dan bersih-bersih rumah. Yang waktu dapat jadwal untuk membersihkan rumah itu ada 2 orang. Kebetulan saya sama teman saya. Jadi waktu itu kita bagi tugas. Nah, untuk yang membersihkan area rumah itu aku sama teman aku Desi. Sedangkan Lia dan Dea kita tugaskan untuk membeli perlengkapan untuk ngebersihin rumah. Nah, waktu ngebersihin itu sekitar jam sore. Kita dapatannya sore. Sore itu masih belum terdapat gangguan-gangguan yang ekstrim sih. Cuma waktu itu si Desi ngedenger sesuatu suara di lantai 2. Nah suaranya itu mungkin lebih kayak orang yang buka tutup pintu sama orang yang mondar-mandir jalan lah di situ. Waktu itu kita yang takutkan adalah
adanya orang di dalam situ. Karena kan ini rumah kosong. Takutnya ada orang yang memang tinggal di situ. Nah, kita inisiatif untuk periksa. Agak sedikit takut sih periksa ke atas itu. Nah, pas kita periksa ternyata itu nggak ada siapa-siapa. Dan aksesnya itu untuk pintu dan jendelanya itu ditutup dengan rapat. Nah, karena udah nggak ada siapa-siapa, akhirnya kita memutuskan untuk turun dan melanjutkan untuk bersih-bersih. Sampai pada akhirnya teman kita yang 2 ini datang membawa perlengkapan dan membersihkan semuanya. Di hari selanjutnya gangguan-gangguan itu mulai ada lah. Dari gangguan suara orang kayak cuci piring di dapur, kemudian suara orang lagi jalan di lantai atas dan lain-lain. Nah, untuk gangguan yang pertama ini, cuci piring ini sangat sering banget lah didengarkannya. Nah, gangguan ini selalu terjadi di jam 11, setengah 11 sampai jam 11 malam. Sampai pada akhirnya waktu itu ada temennya si Dea, pacarnya, itu main ke kontrakan. Nah, waktu itu posisinya masih ada Dea sama pacarnya, sedangkan aku posisinya lagi ada di kamar. Sedangkan temanku yang 2 lainnya ini sedang pergi cari makan. Jadi waktu itu si pacarnya Dea ini ngelihat ada sosok perempuan keluar dari kamarnya Nia menuju ke kamar mandi. Nah, perempuannya ini itu memakai daster lengan pendek lah. Dan coraknya itu batik warna coklat. Waktu itu masih mikirnya tuh hal yang nggak aneh-aneh lah. Paling mikirnya dia itu adalah ART atau mungkin saudaranya si Nia itu. Terus dia lihat lagi perempuan itu masuk ke kamarnya Nia. Selang beberapa menit kemudian si perempuan ini keluar lagi dan masuk ke kamar mandi. Nah, setelah itu aku nih keluar dan nimbrung nih ke mereka berdua. Tiba-tiba si pacarnya dia itu ngomong, apa saudaranya Nia lagi di kamarnya Nia ya, bilang gitu. Lalu si Dea tuh bilang, nggak ada, saudaranya Nia nggak ada di sini nggak ada siapa-siapa, cuma kita bertiga. Masa, oh ART mungkin gitu kan? Enggak, di sini kita nggak ada ART, nggak ada sewa ART, semua kita kerjakan sendiri. Emang kenapa sih? Nah, akhirnya si pacarnya dia itu ngomong kalau dari tadi dia itu ngelihat ada sosok perempuan memakai baju daster itu bolak-balik dari kamarnya Nia ke kamar mandi, kemudian ke kamarnya Nia lagi, lalu balik lagi ke kamar mandi. Dan di situ karena aku kepo, akhirnya aku cek tuh kamar mandinya. Dan ternyata di situ tuh nggak ada siapa-siapa. Tapi dia, si pacarnya dia itu bilang kalau dia tuh ngedengar ada aktivitas di kamar mandi kayak orang habis guyur gitulah. Sedangkan di lantainya itu masih kering, nggak ada bekas air atau apapun itu. Dan dari situ kita mulai merinding lah. Nah, setelah kejadian dia ngelihat sosok perempuan itu, karena aku juga ngeri juga waktu itu mau balik ke kamar, akhirnya aku ikutan nimbrung tuh ke ruang tamu itu. Setelah itu tiba-tiba si pacarnya dia itu kayak ngajakin kita untuk keluar, pokoknya keluarlah kemana, cari makan dan lain-lain. Ya udah kita keluar tuh. Pas di tempat makan itu si dia tuh ngomong ke pacarnya, ngapain kok makan lagi, kan tadi kita udah makan, bilang gitu. Terus si pacarnya dia tuh baru ngomong bahwa tadi pas dia lagi fokus-fokus ngobrol, dia tuh ngelihat di lantai atas, kan di lantai atas itu kan ada kayak tralis gitu yang aluminium. Nah, dia itu ngelihat ada sosok anak kecil itu megang tralis itu tangannya dua-dua, terus kepalanya itu ngelongok gini, dan itu natap sinis ke si pacarnya dia. Nah, karena dia itu sudah mikirnya yang hal aneh-aneh, akhirnya dia memutuskan untuk ngajak kita semua keluar dari rumah itu. Jarak 3 hari kemudian itu gangguannya itu berlanjut. Nah, di kamar atas, anak-anak kamar atas itu ngedengar suara kayak anak kecil, dentuman kaki anak kecil itu kayak mondar-mandir. Nah, itu kan kedengeran banget karena emang lantainya itu dari tekel ya, jadi kedengeran banget lah. Tapi kita pikir di situ tuh nggak ada anak kecil di sana. Nah, pas kita cek di sekeliling untuk memastikan bahwa ada anak kecil atau orang lain, ternyata nggak ada siapa-siapa. Yang akhirnya kita memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing. Nah, selanjutnya di sekitar jam
satuan itu ada gangguan lagi. Nah, gangguannya itu adalah suara yang lagi berisik di area dapur, seperti orang lagi cuci piring. Nah, waktu itu kita lagi inget banget bahwa kita nggak punya cucian kotor tuh, cucian piring kotor di situ. Kita dengar itu semua jelas nih dari kamar atas sama kamar bawah. Kenapa bisa kita sinkronkan? Karena kita komunikasi melalui BBM, zamannya BBM waktu itu. Di situ kita ada percakapan tuh di grup. Awakmu krungu nggak ono wong sing lagi cuci piring? Terus si Niani ngomong, iya, krungu aku. Sopo yo? Ono sing cuci piring tah? Kita jawab semua enggak ada. Dan kita memang menjelaskan posisinya lagi ada di kamar masing-masing. Akhirnya si Niani ngomong nih di grup itu, yowes tak intipe sik yo. Sopo sing cuci piring? Nah, dia ngintip tuh dari kamarnya, karena kan kamarnya kan di bawah. Dia ngintip, ternyata di situ dia ngelihat ada sosok perempuan, dia lagi aktivitas cuci piring lah. Tapi kondisinya itu emang agak gelap lah. Gelap, jadi penerangannya itu hanya penerangan dari kamar mandi. Posisinya kan si perempuan itu lagi aktivitas tuh, pokoknya cuci piring. Nah, pas dia lagi mau merhatikan seksama, terus tiba-tiba si perempuan itu diam dan noleh gini lah, tapi nggak noleh seluruhnya ya, cuma noleh samping gitu. Akhirnya si Nia nutup pintu, balik lagi ke kasur, terus ngomong nih ke kita semua di grup, cuk ono arek wedok ning gone dapur, bilang gitu. Nah, teman-teman yang lain tuh bilang, sing genah kon, iyo deloken. Nah, pas kita ngelihat semuanya itu serempak di sana, kita ngelihat nggak ada orang di sana. Cuma posisinya wastafel untuk cuci piringnya tuh nyala, airnya ngucur sama nggak ada cucian kotor di situ. Tapi kita ngedengar semua bahwa kayak ada dentungan sendok, piring segala macam. Dari situ kita langsung takut semua dan berusaha untuk masuk ke kamar masing-masing dan mengunci rapat-rapat. 5 hari ke depan itu, tepatnya di minggu ke-3 bulan pertama, itu salah satu teman aku itu mendapatkan gangguan. Nah, posisinya waktu itu dia lagi di kontrakan sendirian, sedangkan 2 teman aku tuh lagi di kampus. Nah, akunya ini lagi ada kegiatan di kampus di Surabaya. Jadi waktu itu gangguannya adalah pada saat dia lagi asik ngedengerin musik sambil ngerjain tugas. Nah, itu ada di ruang tamu. Dia tuh kayak ngedenger suara anak kecil ketawa-ketawa sambil lari-lari. Tapi dia kan posisinya lagi dengerin musik nih pakai headset. Takutnya itu salah ngedengerin. Tapi posisinya musiknya itu pelan. Nah, dia mencoba buat ngedengerin, ternyata nggak ada apa-apa. Terus pakai headset lagi, terus aktivitas seperti biasa. Dan ini muncul lagi nih suara anak kecil. Kenceng banget ketawanya, kayak ketawa gembira riang gitu lah. Sambil lari-lari. Nah, pas dia buka headsetnya, itu ternyata ketawanya muncul lagi. Dan dari situ dia langsung pergi dari dari kontrakan, dan balik lagi tuh pada saat 2 temen aku tuh balik pulang. Baru dia berani untuk pulang ke kontrakan tersebut. Setelah temen aku itu mendapatkan kejadian seperti itu, mendengarin suara yang aneh, akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kontrakan. Nah, dia cari tuh warkop yang terdekat di kontrakan tersebut. Nah, dia juga sambil mengabarin kita nih lewat grup. Kita kan ada grup BBM sendiri tuh. Ngabarin, yang lain pada pulang jam berapa sih? Gitu. Ada yang nanya kan, si Dea kan nanya kan, kenapa emangnya? Nggak apa-apa, aku pengen kalian cepet pulang dong, cepetan gitu. Ya entar lagi lah, tunggu aja, emang lu lagi di mana? Digituin kan, gue lagi di warkop deket kontrakan. Oke. Setelah 2 teman aku nih balik, baru dah mereka ngobrol kenapa gitu kan. Nah, si Nia nih cerita, kalau selama dia tadi di kontrakan ngerjain tugas, itu banyak banget gangguan-gangguan. Nah, gangguannya itu seperti kayak suara anak kecil nih, lagi lari-larian sambil ketawa-ketawa riang. Ternyata cerita itu divalidasi nih sama si Dea. Karena waktu itu sebelumnya Dea itu pernah ngedenger suara yang sama. Tapi posisinya suaranya itu bukan di atas, melainkan di bawah. Pada saat si Dea ini sedang melakukan aktivitas di kamar mandi. Tapi karena dia mikirnya itu anak tetangga, jadi dia tuh cuek. Cuma mikirnya anak tetangga jam berapa nih yang sedang ketawa-ketawa riang itu di jam 11 malam.
Nah karena dia udah mikirnya yang tidak wajar dan tidak dimasuk akal, akhirnya dia cuek dan melakukan aktivitasnya dan kembali ke kamarnya. Dari situ mereka kayak mengumpulkan nih semua gangguan-gangguannya yang nantinya bakalnya nanti tuh dilaporkan ke ibu kontrakan. Setelah itu mereka bertiga balik. Nah kemudian di minggu pertama bulan kedua gangguannya ini ada lagi. Nah gangguannya ini adalah ini terjadi pada saat kita semua ini lagi ngumpul di kontrakan. Nah waktu itu kita lagi ada kayak aktivitas suka nonton film horor bareng-bareng. Waktu itu kita nontonnya itu di kamarnya Desi karena suasananya dan tempatnya ini mendukung. Layoutnya kamarnya Desi itu depan kamar itu ada jendela. Nah jendelanya itu menghadap ke balkon buat tempat jemur pakaian. Waktu itu kita lagi nonton film Insidious gitu di laptop. Nah, setelah kita nonton pertengahan film di jam 11, inget banget di jam 11 karena waktu itu aku ngelihat di jam dinding itu jam 11. Si temen aku Nia ini itu ngelihat ada sesuatu di jemuran itu gitu. Jadi kan ini kan balkon jemuran. Nah jemuran itu kan ada kayak talinya ya. Nah talinya itu biasanya ada gantungan baju, ngegantung semua itu. Nah waktu itu emang nggak ada baju sama sekali karena posisinya Malang itu habis hujan. Nah waktu itu lagi asik-asiknya si Nia nih ngomong, kalian ada yang ngegantungin baju nggak sih? Teman-teman bilang nggak ada gitu. Ya udah, cuek kan. Nah si Nia ini tiba-tiba tuh kayak masih penasaran itu apa sih gitu. Kan teman-teman tuh nggak ada yang ngejemur baju. Nah yang dilihat Nia waktu itu adalah baju ngegantung yang terusan ke bawah. Jadi kan bentuknya kan kayak hitam-hitam ya. Nggak jelas itu warna apa segala macam karena kan gelap. Tapi yang menjadi aneh kalau misalnya digantung itu kan lengannya itu kan begini ya, jatuh ya. Tapi itu enggak. Jadi lengannya tuh begini. Jadi lengannya tuh begini, kepalanya itu tiba-tiba dari sini terus gini gitu. Nah, karena dia ngerasa ngeri, akhirnya dia lari tuh, keluar kamar turun ke bawah. Nah, karena posisinya kita juga lagi nonton horor dan ngeliat Nia turun sambil teriak setan, kitanya juga refleks turun ke bawah. Nah, setelah itu cerita nih, kenapa gitu kan. Ternyata dia ngeliat ada sosok yang baju itu tadi kayak gini tuh di gantungan baju. Sedangkan yang kita tangkap itu mungkin karena dia halu kali habis nonton film horor, sedangkan dia tuh memvalidasi bahwa itu beneran dan itu emang dilihat dari mata kepalanya sendiri. Tapi yang menjadi anehnya tuh Bang, kita tuh kan sering banget tuh mengalami kejadian-kejadian horor selama berbulan itu, sebulan 2 bulan itu. Tapi kita tuh gak ada kapoknya untuk nonton film horor. Karena kan emang kita berempat itu kan hobi banget dengan hal-hal yang berbau horor. Nah waktu itu kejadiannya ada lagi. Selang beberapa minggu dari kejadian yang Nea ngeliat itu ada baju yang ngegantung di balkon. Jadi waktu itu kita semua nonton film horor lagi. Itu di lantai bawah dan kebetulan itu di ruang tamu. Jadi kita kumpul tuh berempat nonton di laptop gitu. Posisinya lampu itu emang dimatikan. Jadi sumber cahayanya itu dari sumber cahaya laptop itu. Sampai di pertengahan film, nah si Desi ini ngomong kalau dia katanya notice ada sosok di lantai atas. Sosoknya itu bukan tinggi melainkan kecil. Habis itu dia tuh kayak nyenggol-nyenggol si Nia gitu kan, buat suruh ngelihat di arah atas. Sedangkan si Nia tuh masih belum ngeh apaan. Nah si Desi ini masih fokus nih ke atas, ada apa? Dia kayak masih meyakinkan itu beneran orang atau bukan. Nah sampai pada akhirnya si Desi ini baru bisa menjelaskan bahwa yang dia lihat itu adalah sosok anak kecil. Jadi sosok anak kecilnya itu posisinya lagi duduk di anak tangga paling atas dengan memakai baju piyama warna biru. Karena si Desinya ini udah ngerasa ngeri, dia nyenggol lagi nih si Nia. Dan ternyata Nia ini ngeliat ada anak kecil tersebut. Sedangkan kita berdua itu nggak ngeliat kalau ada anak kecil itu. Jadi yang notice tuh cuma si Desi sama si Nia.
Nah, karena dia udah ngerasa, udah cuekin aja lah. Kita ngomongnya gitu, cuekin aja lah. Kita lanjut nih, nonton film horor. Nah, sampai pada akhirnya di jam 11 lewat berapa itu, gangguannya itu makin ekstrim. Jadi, di atas itu kan ada kayak barang-barang gitulah, di gudang gitulah. Nah, itu kayak ada suara-suara banyak lah, kayak barang diberantakin. Itu jelas banget kedengeran sampai akhirnya kita ngerasa ngeri dan memutuskan untuk keluar dari kontrakan di jam tersebut dan kita nginep di di kos-kosan temen. Esok harinya kita baru balik ke kontrakan tersebut. Kemudian yang paling epic adalah itu pada saat itu di bulan kedua minggu keempat. Kita itu kayak lagi bersih-bersih, acara bersih-bersih kontrakan lah ya. Nah di situ kita kayak mencium sesuatu baunya tuh nyengat banget kayak bau bangke. Kita mikirnya itu adalah bau bangke tikus gitu kan. Karena kita nggak pengen ini baunya nyengat terus di kontrakan, kita berinisiatif untuk mencari sumbernya di mana dengan maksud supaya ini bangke ketemu terus dibuang gitu. Tapi dicari-cari itu nggak ketemu. Kemudian hilang, terus bau lagi. Pokoknya baunya itu muncul hilang gitulah baunya itu, bau bangke itu. Nah, karena kita udah capek seharian nyari, kita memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya bau itu muncul lagi. Jadi itu munculnya biasanya itu antara jam 11, pokoknya antara jam 11 pagi ataupun jam 11 malam. Nah kita cari-cari tuh bau-baunya kemanapun segala macam, nggak ketemu. Sampai di hari ketiga itu baunya itu udah kayak mau menyebar ke seluruh rumah. Jadi kayak kita tuh bingung banget tuh nyarinya di mana. Tapi anehnya di besoknya itu hilang. Baunya itu hilang seketika, udah nggak ada sama sekali. Nah itu yang membuat kita, ini pasti udah nggak beres nih dengan rumah ini. Sampai akhirnya gangguan-gangguan terus itu terjadi. Salah satu teman aku, si Desi ini kayak udah nggak betah banget dan memaksa kita untuk pindah. Kayak dia bilang, udah deh kayaknya kita pindah aja deh. Udah banyak banget gangguan di sini dan gue udah takut dan nggak betah. Cuma karena kita mempertahankan, apalagi kita kan sudah membayar di muka nih sebesar 20 juta. Kita kan mikirnya kalau kita pindah, uang kan nggak bisa kembali. Jadi kita tuh berusaha untuk membujuk si Desi supaya nggak usah pindah. Ngapain sih pindah gitu kan? Kita kan udah bayar nih, sayang banget uangnya. Kalau misalnya kita pindah, uang nggak kembali gimana? Toh juga mau mencari kontrakan yang sebesar ini dengan fasilitas yang lumayan lengkap, itu susah banget dengan harga segitu, apalagi 3 tahun cuma 20 juta. Nah karena konflik nih ya, terus perdebatan satu sama lain, yang akhirnya 3 lawan 1, akhirnya Desi ngalah nih, dan berusaha untuk betah untuk tinggal di kontrakan itu. Setelah perdebatan itu selesai, terus damai semuanya, akhirnya gangguan itu muncul lagi. Nah munculnya ini di 2 hari kemudian. Jadi pada waktu itu pacarnya dia datang nih ke kontrakan untuk main sambil ngerjain tugas nih bareng sama dia, sama aku juga waktu itu. Nah waktu itu kejadiannya sekitar masih jam 7 malam lah. Pacarnya dia tuh datang jam 7. Nah si pacarnya dia tuh udah dibikin nggak kerasan di situ. Nggak kerasannya karena dia dihantuin sama sosok anak kecil. Dan anak kecil itu dilihatnya itu ada di lantai atas. Sebenarnya dia betah-betahin tuh di situ, berusaha untuk cuek gitu kan. Cuma karena lama-kelamaan diliatin dengan wajah sinis, terus perasaannya nggak nyaman, akhirnya si pacarnya dia itu memutuskan untuk pulang saja. Si Deanya ini ngerasa, kenapa sih kok pulang gitu kan. Akhirnya si Deanya ini nyusul si pacarnya dia ini, terus nanya, kenapa kok tiba-tiba pulang. Terus si pacarnya dia bilang, mending kalian pindah deh, nggak usah di situ. Gue ngerasa kalau di situ tuh udah nggak nyaman dan ada sesuatu, bilang gitu. Sedangkan si pacarnya dia itu, si Deanya ini bilang, emang sih ada masalah. Cuma kita berusaha untuk mempertahankan karena yang seperti tadi aku ceritakan tuh ke kamu, kalau kita tuh udah bayar di muka sebesar itu 20 juta. Kalau misalnya kita pindah, sayang banget, uangnya pasti nggak kembali. Akhirnya si pacarnya dia ini mengerti dengan kondisinya Dea dan teman-teman yang lainnya. Nah kemudian di bulan ketiga, minggu kedua, gangguan itu terjadi lagi. Jadi gangguannya itu terjadi pada saat kita semua lagi tidur di kamar masing-masing. Nah waktu itu gangguannya terjadi di kamar mandi bawah deket tangga.
waktu itu ada aktivitas orang mandi, kayak orang mandi. Tapi aktivitasnya orang mandinya itu nggak wajar. Kayak gebyur-gebyurnya itu kayak orang, inilah kayak orang kesetanan gitu lah pokoknya. Nah, kita semua tuh ngechat di grup juga itu. Gue bilang tuh di situ, siapa sih yang mandi malam-malam? Ganggu orang tidur aja. Bisa nggak kalau mandi itu nggak usah kayak orang kesetanan. Dan itu terjadi di jam 11 malam. Sedangkan temanku yang 3 lainnya itu pada ngebales, nggak ada yang mandi. Logikanya kalau misalnya ada yang mandi, pasti ada salah satu yang nggak bales. Tapi itu semua ngebales. Dan pada saat ngebales itu, aktivitas orang mandi itu masih ada. Nah setelah itu kita berusaha untuk, gimana kalau kita cek bareng-bareng. Nah kita cek tuh bareng-bareng ke kamar mandi itu. Itu pas kita cek itu, aktivitas mandinya itu masih ada gitu. Masih bunyi orang gebyur-gebyur. Nah waktu kita buka pintu bareng-bareng, tiba-tiba gayung itu jatuh ke lantai. Dengan posisi airnya langsung tumpah gitu. Jadi ada gayung terus jatuh gitu. Nah dari situ kita ngeri, langsung kita tidur di salah satu kamar. Dan kita memilih di kamar atas. Nah bodohnya kita tidur di kamar atas itu, gangguannya itu masih ada. Jadi gangguannya seperti orang yang lari-lari, anak kecil yang tiba-tiba teriak, terus nangis, terus ketawa. Pokoknya random lah. Sama ada suara cewek nangis. Nah cewek nangis ini dia ngomong, tolong aku gitu. Terus-terusan tolong aku. Kita udah kayak ketakutan banget lah waktu itu. Nah, karena udah merasa kita nggak nyaman nih di kontrakan itu, besoknya kita ngomong nih sama ibu kontrakannya. Kita jelaskan semuanya lah gangguan-gangguan yang terjadi selama di kontrakan itu. Ibu kontrakannya itu mengerti. Dan besoknya ibu kontrakan itu datang ke kontrakan itu sama paranormal. Nah paranormalnya ini temennya si ibu kontrakan ini. Dicek lah semuanya itu rumah. Dicek rumah, ternyata si paranormal itu menunjuk salah satu lokasi. Dan lokasinya itu ada di bawah tangga deket kamar mandi. Si paranormal ini bilang gini, Ibu, saya ngerasain ada sesuatu di dalam tanah di bawah tangga ini. Saya nggak tahu ini apa, entah itu barang, entah itu apa, tapi saya ngerasa tidak enak di sini. Bisa nggak kalau dibongkar? Nah si ibunya itu ngomong, emang ada apa Pak? Gitu, ada apa? Kenapa? Gitu, apa ada orang iseng atau apa? Mikirnya kan kayak gitu kan. Terus si paranormalnya bilang gini, nggak tahu saya, tapi lebih jelasnya mending dibongkar aja. Akhirnya keesokan harinya si ibu kontrakan itu datang lagi bersama paranormal sama saudaranya ibu kontrakan yang ditugaskan untuk membongkar di bawah tangga itu. Waktu itu waktu dibongkar tuh masih ada kita semua, kita nyaksiin lah. Pas dibongkar-bongkar ternyata muncul tuh kain pertamanya, kain batik. Kemudian dibongkar lagi, ternyata di situ kita semua melihat ada jenazah terkubur di bawah tangga itu. Jenazahnya itu ada 2, posisinya lagi ngerangkul, kayak rangkulan gitu. Satunya pakai baju batik, daster batik gitu, satunya pakai baju piyama warna biru. Nah di situ kita kaget. Kagetnya adalah pada saat itu kita mengenali baju daster itu, baju daster motif batik itu. Baju itu yang kita lihat pada saat kita ngelihat ada perempuan yang cuci piring di dapur pada malam itu. Nah setelah itu si paranormal ini bilang bahwa ini adalah korban gitu. Kita semua bingung tuh kenapa, ada apa. Akhirnya si ibu kontrakan itu bilang bahwa sebenarnya dia membeli rumah kontrakan ini baru-baru aja dari seorang laki-laki yang katanya pemilik kontrakan ini lagi bingung mencari istri dan anaknya. Katanya istri dan anaknya ini minggat gitu dari rumah. Waktu itu suaminya ini lagi cekcok lah sama istrinya masalah finansial. Itu terjadi di jam 10:30 malam. Karena habis cekcok segala macam, terus suaminya ini memutuskan untuk ke pos ronda gitu, untuk menenangkan pikiran. Kemudian jam 11 malam dia tuh balik lagi ke rumah dan mendapati semua lemarinya itu kosong, gak ada bajunya si istri sama si anaknya.
Dan dia berspekulasi kalau istri sama anaknya ini minggat karena hasil cekcoknya itu. Nah, dia udah cari-cari tuh ke rumah mertuanya, kemanapun, tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya dia kehabisan ongkos lah. Dan akhirnya dia ngejual rumah itu ke si ibu kontrakan itu dengan harga yang sangat murah. Karena tergiurnya harga murah itu, akhirnya dibelilah sama ibu kontrakan itu dan dikontrakin ke kita. Setelah ibu kontrakannya menceritakan itu ke kita semua, tiba-tiba si saudaranya ibu kontrakan itu kerasukan sosok perempuan. Si paranormalnya bilang bahwa yang merasuki ini adalah si ibunya ini, si ibu yang meninggal yang ditemukan jenazahnya. Nah, ditanyalah, kamu siapa? Apa kamu korban dari ini? Dan dia menceritakan kebenarannya sebenarnya. Dia bilang bahwa yang kamu ceritakan itu bohong. Ceritanya adalah pada saat itu, ini dari versi yang mediumisasi ya. Jadi waktu itu saya dan suami saya lagi bertengkar masalah perekonomian. Karena saya sangat kasar ngomong sama suami saya emosi dan memukul kepala saya pakai asbak. Seketika saya meninggal di hari itu juga. Dan waktu kita bertengkar, anak saya dari lantai atas itu melihat pertengkaran kita. Dan melihatnya itu dari posisinya yang seperti yang dilihat dari sama pacarnya dia. Posisinya begini, ngelihat ibu sama bapaknya bertengkar. Karena takutnya si suami ini anaknya laporan, akhirnya si suami ini ngejar nih anaknya ke kamar dan anaknya dengan cara dibekap pakai bantal. Nah, setelah itu dia bingung, dia pergi ke pos ronda di jam 10:30 itu. Setelah dia stres, bingung segala macam, dia balik lagi ke rumah dan menguburkannya itu jasadnya di bawah tangga itu dan membersihkannya. Karena dia nggak pengen terjadi sesuatu hal dan ketahuan sama polisi, akhirnya dia menjual lah rumah itu dengan alasan bahwa istrinya sama anaknya kabur karena habis bertengkar itu. Akhirnya dibelilah sama ibu kontrakan itu. Jadi setelah kejadian seperti itu, nah si ibu kontrakannya ini nggak mau untuk melaporkan kejadiannya itu ke polisi kalau habis menemukan jenazah. Kenapa nggak dilaporkan ke polisi? Karena takutnya ini nanti rumahnya nggak laku, terus habis itu nggak ada yang mau ngontrakin lagi. Nah, karena takut kita laporan semua nih ke polisi, karena ibu kosnya nggak mau dilaporin, diberi kesepakatan kalau uangnya akan dikembalikan semua ke kita. Jadi uang kontrakannya itu dikembalikan ke kita, tapi dia minta dipotong 3 juta untuk perbaikan yang dibongkarnya itu. Nah, karena kita juga butuh duit tuh waktu itu, akhirnya kita deal dan kita skip nggak ngomong ke orang lain. Waktu itu kita langsung memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dulu gitu sampai kita semua itu tenang dan melupakan kejadian itu. Nah, setelah itu waktu terakhir kemarin itu aku lihat kan sempat mampir nih ke arah Malang. Nah, ternyata rumah itu sudah ditempatin orang lain. Gitu. Jadi sih kurang lebih kayak gitu sih Bang John untuk cerita saya. Mbak Ana, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau bercerita tentang kejadian horor yang pernah Mbak Ana alami dan bersama dengan teman-teman Mbak Ana. Mbak Ana kalau masih ingat sama kejadiannya di tahun itu, posisi kamarnya Mbak Ana di mana dan teman-teman Mbak Ana tuh di mananya? Aku lupa ngejelasin. Jadi untuk posisi tidurnya itu untuk yang di lantai bawah, yang di dekat kamar mandi itu adalah kamar mandi tempat tidur aku. Kemudian yang di depan itu kamarnya si Nia. Sedangkan yang di atas itu adalah kamarnya si Desi sama si Dea. Gue lebih penasaran dengan setelah penemuan jenazah ya yang ada di bawah tangga gitu. Itu kelanjutannya gimana tuh? Apakah si pihak pemilik kontrakan ini melakukan pemakamannya secara wajar atau ditinggalin gitu aja? Oh ya, jadi setelah kejadian penemuan jenazah itu si pemilik kontrakan, ibu kontrakan itu mengutus si paranormal tersebut untuk memakamkan secara layak gitu di pemakaman umum sih. Tapi dengan nggak bilang dengan siapa-siapa, ya itu tadi takutnya nanti diketahui orang. Nah, kontrakannya ini diketahui orang dan nggak pengen diketahui polisi. Takutnya nanti kalau diketahui polisi itu kan kontrakannya jadi nggak laku nih Bang. Nah, makanya dia memutuskan paranormal itu untuk dikebumikan secara layak.
Cuma kita nggak tahu nih di kepemilikannya itu di mana. Entah itu di dekat kontrakan situ atau di tempat lain, kita nggak tahu. Waktu si pemilik kontrakan menawarkan untuk mengembalikan uangnya nih, terus kan Mbak Ana dan teman-teman mengiyakan. Pernah ada kepikiran nggak, kayaknya kita memang harus melaporkan ini deh ke pihak yang berwajib supaya benar-benar clear? Sempat ada pikiran seperti itu. Cuma karena memang kita terdesak nih dengan rayuan si ibu kontrakan, kalau misalnya nih kalau kita melaporkan, uangnya ini nggak balik. Sedangkan kalau misalnya kita nggak ngelaporin, uangnya akan dikembalikan. Cuma karena kita mikir-mikir juga sih, kita butuh uang, butuh tempat tinggal yang baru, akhirnya memutuskan bersama-sama untuk tidak melaporkannya. Dan jujur aja sih Bang, setelah kejadian itu tuh kita semua, terutama aku ya, itu shock dan trauma gitu loh. Sampai akhirnya, kenapa sampai kita mendapati musibah seperti itu, menemukan jenazah. Yang akhirnya kita semua itu kayak berusaha untuk melupakan itu semua dengan cara apapun itu. Kayak ada yang teman-teman aku tuh nggak kuliah lagi, terus berusaha untuk tidak melewati rumah itu lagi. Dan aku waktu itu tuh berusaha untuk melupakannya, itu mencari kesibukan dengan perkuliahanku yang ada di Surabaya. Dan itu membuat kita, udahlah kita nggak mau inget-inget itu lagi, sampai itu tuh bisa benar-benar hilang itu sebulan 2 bulan kita baru bisa melupakan kejadian itu semua. Mbak Hana, ini kan yang gue tanggep ya, kejadian yang lo alamin itu selalu berdekatan di jam 11. Jam setengah 11 sampai jam 11. Iya, jam setengah 11 sampai jam 11. Ini kaitannya apa nih? Setelah kita runtut nih kejadiannya, memang kenapa kok terjadinya di jam setengah 11, jam 11? Karena kejadiannya pada saat jenazah ini, si ibu sama anak ini meninggal itu di jam setengah 11 sampai jam 11 gitu. Makanya kita selalu mendapatkan gangguan-gangguannya itu di jam sekitar jam setengah 11 sampai jam 11, maupun pagi ataupun siang, pasti di jam itu gitu Bang. Oke, tadi gue juga sempet notice nih sama ceritanya Mbak Ana, itu ada temennya Mbak Ana yang melihat sosok anak kecil memakai piyama berwarna biru. Nah, apakah piyamanya ini sama dengan jenazah yang Mbak Ana lihat di bawah tangga? Sama. Piyamanya sama banget, dan itu memang udah divalidasi, dia ingat-ingat juga. Karena piyamanya itu gampang banget untuk diingat. Jadi piyamanya itu setelan baju, celana warna biru polos. Dan motifnya itu untuk garisnya itu sama banget dengan apa yang dia lihat dengan jenazah yang ada di situ. Walaupun mungkin bajunya itu memang sudah habis kali ya dimakan rayap atau apa, tapi dia tuh masih mengingat banget untuk motifnya seperti apa. Dan untuk batiknya itu si ibu pun itu kita tahu semua, batik warna coklat dan itu lengan pendek. Makanya kita bisa memvalidasi semua kalau apa yang dipakai dari jenazah itu adalah sosok yang menghantui kita semua pada saat kita mengontrak rumah itu. Mungkin pesan-pesan yang aku sampaikan nih Bang John untuk semua penonton Jalan Gelap, mungkin kalau kalian punya pasangan, kalau kalian misalnya ada permasalahan mau itu finansial atau apapun itu, harus diselesaikan dengan secara baik-baik, kepala dingin, tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut kalian semua. Supaya tidak terjadi nih dengan kejadian-kejadian yang telah aku alamin seperti ini, atau kejadian dari si ibu dan anak itu. Gitu. Oke, Mbak Ana, terima kasih banyak sudah mau cerita ke Jalan Gelap. Dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Jalan Gelap di setiap hari Kamis, Sabtu, dan Senin di jam 9 malam, karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue John Arya dan Mbak Ana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Ana. Thank you.